나 오늘부터 너의 감을. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak, silakan duduk. Ya baik, Bapak, perkenalkan saya Dr. Nadila yang sedang bertugas di rumah sakit pada sore hari ini. Ya, Bapak tahu di sini kita mau ngapain? Konsultasi. Iya, kita akan mau konseling untuk penyakit Bapak. Bapak nggak usah cemas karena Bapak memiliki diabetes mellitus. Di sini kita bisa mengontrol kadar gula Bapak agar sesuai target gitu ya Bapak. Nah, dari apa aja? Dari pola makan atau juga pola hidup Bapak. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasil datanya. Di sini dengan atas nama Bapak Bagus, usia 48 tahun, ya Bapak ya. Nah, di sini hasilnya gula darah puasa Bapak di atas normal yaitu 180 mg per desiliter. Terus gula darah setelah 2 jamnya itu di atas 180 mg, di mana hasilnya 230 mg punya Bapak, dan cek HbA1c nya juga di atas 7, Bapak hasilnya 80,5, cukup tinggi ya Bapak. Ya Bapak nggak usah khawatir, nggak usah cemas, kita bisa mengatur semuanya dengan sesuai target yang sudah ada. Bapak sudah pernah ikut seminar atau menonton saluran TV atau YouTube gitu tentang pengetahuan diabetes mellitus? Tidak pernah, hanya menonton sekali di saluran TV. Di saluran TV ya. Nah ya, tapi kalau saya boleh sarankan, angka baiknya Bapak bisa mengikuti webinar gitu atau juga seminar tentang pengetahuan diabetes mellitus atau juga di YouTube. Tapi sumbernya itu harus yang jelas gitu ya Bapak. Ya memang ada di saluran TV ada dokter yang menjelaskan tentang diabetes, faktornya apa aja dan gejalanya. Bapak, kalau saya boleh tahu, Bapak sudah tahu diabetes itu apa? Tahu? Ya, apa Bapak? Kencing manis, darah tinggi naik. Ya memang benar ya Bapak, diabetes mellitus itu dimana kadar gula darah seseorang meningkat di atas kadar gula darah normalnya gitu Bapak. Nah Bapak, saya mau tahu nih makan Bapak sehari berapa kali? 5 kali sehari. 5 kali sehari. Itu ada makan cemilan juga nggak? Iya, 3 kali. Oh, makan cemilan juga ya. Ya. Suka gorengan nggak Bapak? Kagak. Iya, sini saya akan menerangkan tentang pola makan, dimana jadi pola makan ini ada metode yaitu 3J, ada jenis, jumlah, sama jadwal untuk diabetes mellitus. Memang Bapak ini boleh makan apa saja gitu, sama seperti orang lain yang tidak memiliki penyakit diabetes. Tapi harus ditekankan lagi dan harus dikhususkan lagi. Dikhususkan apanya? Jumlahnya, jenisnya gitu. Nah, jenisnya apa aja sih, Dok? Jenisnya itu boleh apa aja makanannya gitu kan. Tapi yang harus dihindari itu yang gula sama jeroan ya. Suka jeroan nggak? Suka. Aduh, itu harus di stop dulu ya sekarang karena takutnya itu bisa mempengaruhi penyakit Bapak gitu ya. Terus soft drink itu tuh jangan dulu gitu kan kalau suka soft drink. Terus jumlahnya gimana Dok? Jumlahnya juga misalnya contohnya untuk nasi misalnya Bapak pakai takaran. Bapak tahu takaran yang gelas kan? Ya itu misalnya 1 gelas gitu kan untuk siang atau paginya. Terus kalau malamnya bisa atau sorenya itu bisa Bapak takar 1 gelas 1/4-nya gitu untuk nasi. Terus kalau ayam Bapak boleh makan ayam, tapi di bagian dadanya ya Bapak, jangan yang banyak lemaknya seperti paha bawah atau sayap. Nah, untuk jadwalnya gimana Dok? Nah, kalau untuk diabetes mellitus di sini saya berikan jadwal ya Bapak.
Nah, jadwalnya ini ada pagi, siang, sama malam. Dimana paginya itu saya kasih itu dari jam 7 atau juga jam 8 pagi Bapak sarapan. Nah, siangnya itu Bapak bisa makan jam 1 siang atau habis zuhur Bapak makan. Nah, kalau malamnya itu bisa jam 6 malam sampai jam 7 malam gitu. Dok, kalau saya mau cemilan gimana gitu kan? Bapak mau makan cemilan nih, bisa aja, tapi waktunya itu ada waktunya. Misalnya waktunya itu dari jam 9 sampai jam 9.30, atau sorenya itu setengah 4 ya Bapak. Tahu jam jam ininya kan, jam setengah 4 sampai jam 4. Terus malamnya itu jam 20.30 atau jam setengah 9 sampai jam 9 gitu. Nih ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya mau ditanya nggak, Dok boleh nggak saya makan jam 9 malam gitu? Enggak. Enggak, emang benar, emang nggak boleh gitu. Karena kalau di atas jam 9 malam takutnya itu ada apa, tidak terkontrol takutnya kadar gula Bapak gitu. Dan Bapak kan suka gorengan ya? Nah, itu boleh aja nih cemilannya gorengan, tapi habis itu jangan makan yang lainnya gitu. Karena itu kan gorengan udah berminyak, udah ada lemaknya juga dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya Bapak makan buah dan sayuran ya. Suka buah nggak? Suka. Suka buah apa nih? Buah nanas. Oh, buah nanas. Iya. Kalau rambutan, kalau contohnya nih Bapak misalnya suka rambutan juga ya. Nah, itu misalnya Bapak makan 5 buah rambutan gitu Bapak. Kalau suka kelengkeng, Bapak suka kelengkeng? Nggak suka. Nggak suka, kalau nggak suka nggak apa-apa. Yang lainnya juga gitu ya Bapak, harus ada takarannya kayak buah apel, 1 buah apel saja gitu. Nah, kalau olahraga gimana nih Bapak olahraganya? Sekali selama seminggu. Sekali sama seminggu. Itu hari apa aja kalau saya boleh tahu? Hanya hari Minggu. Hanya hari Minggu. Berapa jam tuh Bapak? Ada berapa menit? 15 menit. 15 menit aja. Apa itu? Bapak lari atau gimana? Lari. Oh, Bapak lari. Ya, Bapak bisa dilihat kalau olahraga, ada jenis olahraga untuk diabetes mellitus ya Bapak. Ada jenisnya itu, ada jalan, jogging, di sini ya Bapak ada aerobik, berenang atau bersepeda. Terus juga frekuensinya gimana Bapak kali sehari sih gitu kan. Nah, kalau diabetes mellitus itu sebaiknya 3-5 kali seminggu untuk olahraga gitu. Dan jamnya juga tadi kan Bapak 15 menit ya. Nah, itu boleh ditingkatkan lagi, yaitu setengah jam atau sampai 1 jam gitu. Bapak suka jalan kemana nih? Atau lari kemana? Lari ke taman. Lari ke taman gitu ya. Nah, itu boleh, tapi biasanya ada ini nggak sih jeda waktunya gitu, kayak misalnya dipanggil orang, Bapak berhenti dulu gitu? Enggak. Oh enggak, itu alhamdulillah bagus ya Bapak ya kalau misalnya nggak ada jeda. Tapi kalau misalnya ada jeda, misalnya Bapak lagi lari nih, terus tiba-tiba dipanggil orang, Bapak berhenti, ya Bapak jangan berhenti dulu, Bapak olahraga dulu sampai selesai gitu. Terus juga minum obatnya gimana nih Bapak? Teratur tidak? Terkontrol tidak nih? Terkontrol. Tidak terkontrol ya? Kenapa tidak terkontrol? Karena saya kerja. Oh, kerja ya. Iya. Ya, harusnya Bapak minum obatnya itu harus terkontrol gitu kan. Jangan diminum obatnya karena Bapak kerja, akhirnya Bapak lupa gitu kan. Biasanya obat yang dikasih itu misalnya metformin gitu ya Bapak ya. Dosisnya itu biasanya obatnya itu 80 mg 3 kali sehari. Terus juga nih, kalau misalnya kadar gula darah Bapak masih meningkat saja, bisa diberikan insulin Bapak. Bapak mau insulin nggak? Kan nggak mau ya gitu kan, harus dihindari gitu. Nah, terus bisa cek gula darah nggak Bapak nih? Bisa. Bisa cek gula darah sendiri di rumah? Bisa. Bisa. Oh, itu Bapak sendiri yang ngecek atau ada yang ngecekin?
ada yang ngecekin. Oh, ada yang cekin. Nah, Bapak boleh kan, karena Bapak ada yang cekin, hasilnya itu bisa Bapak tulis ya, misalnya di kertas atau di kertas gitu. Bapak hasil tulisnya nanti kalau Bapak mau datang konsul bisa diberikan kepada saya atau yang lainnya. Nanti kita lihat apakah ada perubahan atau enggak pada gula darah Bapak gitu ya Bapak. Terus Bapak sudah tahu belum nih komplikasi dari diabetes mellitus ini? Belum ya, karena ada beberapa komplikasi dari diabetes mellitus ya Bapak. Ada beberapa, misalnya ada juga yang mengenai pembuluh darah besar, juga ada pembuluh darah kecil. Kalau pembuluh darah besar itu misalnya stroke, serangan jantung, terus juga terjadi hipotensi atau hipoglikemia. Kalau yang mengenai pembuluh darah kecil apa sih dok gitu kan? Itu ada gangguan mata, tapi sekarang nggak ada gangguan mata ya. Enggak. Iya, terus juga ada gagal ginjal, terus juga ada pendengaran kurang gitu. Nah, misalnya saya kasih contoh, misalnya komplikasinya itu hipoglikemia. Nah, hipoglikemia itu biasanya gejalanya itu ada dari pusing, kurang berkonsentrasi, keringat dingin gitu ya. Itu gejalanya. Semoga Bapak terhindar dari komplikasi ini ya Bapak ya. Terus Bapak sudah tahu belum cek HbA1 ini apa? Belum tahu ya. Jadi cek HbA1 ini bisa untuk memantau terapi diabetes mellitus Bapak. Dan biasanya cek HbA1 ini itu gambaran kondisi glukosa darah Bapak dari 2 sampai 3 bulan terakhir ini gitu ya. Terus juga cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu glukosa darah yang tinggi akan diikat pada si hemoglobin dalam darah, terus juga akan bertahan dalam darah sesuai dengan usia hemoglobinnya, yaitu 2-3 bulan. Baik, Bapak ada yang mau ditanyakan lagi kepada saya? Enggak. Tadi pola makannya berapa kali sehari? 5 kali sehari. Dan yang harus sesuai target harusnya berapa kali sehari? 3 kali sehari sama 3 kali buat makan cemilan ya. Terus maksimal makannya jam berapa nih? Jam 9 sampai setengah 10. Baik, maksimal makan malamnya jam berapa? Jangan lebih sampai jam setengah 10. Ya, pokoknya maksimal jam 9 ya. Ya gitu. Baik, kalau misalnya nggak ada lagi, mungkin segitu aja dari saya. Terus juga karena sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih banyak atas kerjasamanya ya.